Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misrawati, semester 6. Kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang masa revolusi. Masa revolusi dikatakan dengan perkembangan kerajaan sejak zaman Bahari sampai kepada perjuangan pemuda-pemuda. Sejarah tanah sudah berawal jauh sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya, telah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan Poso, Sulawesi Tengah. Hal sejarah ini dikenal pula dengan nama Tanah yang dihubungkan dengan nama Ilagaligo dan Saweri Gading. Dalam epik Ilagaligo terdapat versi menggambarkan sebuah wilayah pesisir dan sungai yang didefinisikan secara samar-samar yang ekonomi berbasis perdagangan. Pusat-pusat penting di wilayah ini adalah dan kerajaan Cina yang terletak di lembah Cenrana bagian barat dan pusat istananya di dekat dusun Sarapau di distrik Pamanna. Ketidakcocokan Ilagaligo dan ekonomi politik dan realitas kerajaan agraris Luwu menyebabkan sejarawan Bugis mengajukan periode intervensi kekacauan untuk memisahkan keduanya secara kronologis. Penelitian arkeologi dan tekstual yang dilakukan sejak tahun 1980-an telah meruntuhkan kronologi ini. Survei dan penggalian yang ekstensif di Luwu telah mengungkapkan bahwa Luwu tidak lebih tua dari kerajaan agraris yang berdiri paling awal di Semenanjung Barat Daya. Pemahaman yang baru adalah bahwa orang Bugis berbicara dengan pemukiman dan lembah Cenrana Barat mulai menetap di sepanjang batas pantai sekitar tahun 1300. Teluk Bone bukanlah semata daerah yang berbahasa Bugis saja. Ini adalah daerah yang keragaman etnis yang sangat beragam. Orang Pamona, Padoe, Tuala, Wotu, dan Lemolang tinggal di dataran rendah pesisir dan kaki bukit, sedangkan lembah dataran tinggi merupakan rumah bagi kelompok yang berbicara dalam berbagai bahasa Sulawesi Tengah dan Selatan lainnya. Orang-orang Bugis ditemukan hampir di sepanjang pantai yang terbukti bahwa mereka bermigrasi untuk berdagang dan masyarakat adat Luwu. Sudah jelas bahwa dari sumber arkeologi dan tekstual bahwa Luwu adalah koalisi Bugis dari berbagai kelompok etnis yang dipersatukan oleh hubungan perdagangan. Pada tanggal 4 dan 5 Februari 1605, Datuk Luwu Andi Patiware Daeng Parabung menjadi penguasa yang pertama di wilayah Sulawesi bagian selatan yang memeluk Islam, menggunakan gelar Sultan Muhammad Wali Musir atau Musahir al-Din, yang dimakamkan di Malangke dan disebut dalam kronik sebagai Matinroe Riware atau dia yang ditidur di Warek, bekas pusat istana Luwu. Guru agamanya Datuk Sulaiman dikuburkan di dekat sekitar pada tahun 1620. Malangke ditinggalkan dan sebuah ibu kota baru didirikan di sebelah barat Palopo. Tidak diketahui mengapa wilayah Malangke yang populasinya mungkin mencapai 15.000 pada abad ke-16 tiba-tiba ditinggalkan. Kemungkinan besar termasuk penurunan harga barang besi dan potensi ekonomi perdagangan dengan suku-suku dari dataran tinggi Toraja. Pada abad ke-19, Luwu telah menjadi kerajaan kecil. James Brooke yang di kemudian hari menjadi Raja Sarawak menulis pada tahun 1830-an bahwa Luwu adalah kerajaan Bugis yang tertua dan yang paling rusak. Palopo adalah kota yang menyedihkan yang terdiri sekitar 300 rumah tersebar dan bobrok. Sulit dipercaya bahwa Luwu bisa menjadi negara yang kuat kecuali dalam keadaan peradaban asli yang sangat rendah. Dengan terjadinya sistem pemerintahan dualisme dan dalam tata pemerintahan di Luwu pada masa itu, pemerintahan tingkat tinggi dipegang oleh Hindia Belanda dan yang tingkat terendah dipegang oleh Swapraja, tetapi tetap masih diatur oleh Belanda. Namun secara de jure pemerintahan Swapraja tetap ada, menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu
maka wilayah kerajaan Luwu mulai diperkecil dan dipecah sesuai dengan kehendak dan kepentingan bersama. Kehendak dan kepentingan Belanda. Setelah Belanda menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu dan pendataran tentara Belanda yang ditantang oleh Hulu Balang atau kerajaan Luwu, Andi Takda bersama dengan laskarnya di Ponjalai di Pantai Palopo pada tahun 1905. Belanda selanjutnya membangun sarana prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah di seluruh wilayah kerajaan Luwu, mulai dari selatan Pitumpanua ke utara Poso dan dari tenggara Kolaka Mengkongga ke barat Tanah Toraja. Pada pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemerintahan di Luwu dibagi atas dua pemerintahan, yaitu pemerintah tingkat tinggi dipegang langsung oleh pihak Belanda, dan yang kedua pemerintah tingkat rendah dipegang oleh pihak Swapraja. Selanjutnya, pada masa pendudukan tentara di Nippon, pemerintah Jepang tidak mengubah sistem pemerintahan yang diterapkan tentara Dainappon pada masa berkuasa di Luwu tahun 1942. Pada prinsipnya, hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda, hanya digantikan oleh pembesar-pembesar Jepang. Kedudukan Datuk Luwu dalam sistem pemerintah sipil, sedangkan pemerintahan militer yang dipegang oleh pihak Jepang. Dalam menjalankan pemerintah sipil, dan Datuk Luwu diberi kebebasan namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan sipil. Datuk Luwu diberi kebebasan namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan militer Jepang dan sewaktu-waktu siap menghukum pejabat sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang. Dan yang menjadi pemerintah sipil atau Datuk Luwu pada masa itu ialah Andi Kambo Opu Tenrisompa, kemudian diganti oleh putranya Andi Patiware yang kemudian bergelar Andi Jema. Pada bulan April 1950, Andi Jema dikukuhkan kembali keduanya sebagai Datuk atau Pajung Luwu dengan wilayah seperti sedia kala. Abdeling Luwu meliputi 5 onder Abdeling Palopo, Masamba, Malili, Tanah Toraja atau Makale, Rantepao, dan Kolaka. Tahun 1953, Andi Jema Datuk Luwu diangkat menjadi penasihat atau gubernur Sulawesi. Waktu itu Sudiro, ketika Luwu dijadikan pemerintah Swapraja, Andi Jema diangkat sebagai kepala Swapraja Luwu pada tahun 1957 hingga 1960. Selanjutnya, pada masa setelah proklamasi kemerdekaan RI, secara otomatis kerajaan Luwu berintegrasi masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu, Andi Jema, yang antara lain menyatakan kerajaan Luwu adalah bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masyarakat, khususnya masyarakat Luwu, ditemukan konsep Tomanurung sebagai raja pertama kerajaan Luwu. Tomanurung dianggap suci karena ia berasal dari dewata atau Tuhan. Pusat kerajaan ini terletak di Malangke yang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Menurut Abu Sakar Daeng Patunro bahwa Luwu telah didirikan kurang lebih 1000 tahun atau abad ke-10 sesudahnya, barulah pada abad ke-13-16 bermunculan beberapa kerajaan baru seperti Goa, Boni, Sopeng, Wajo, Sidenreng, dan lain-lain. Kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan Bugis tertua. Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewenang, Nriwuk, dan Tompotika adalah 3 kerajaan Bugis pertama yang tertera di epik Ilagaligo, sebuah karya orang suku Bugis. Namun begitu, Ilagaligo tidak dapat terima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos. Kerajaan Luwu juga disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kretagama. Teks pada abad ke-14 adalah sebagai daerah di bawah pengaruh kerajaan Majapahit bersama Lombok Mira atau Lombok Bantayan atau Bantaeng dan Udamakatraya dan pulau-pulau di sekitarnya. Periode Prabu Hayam Wuruk 1950 sampai 1389. Tidak ada bukti sejarah penaklukan kerajaan Luwu oleh Majapahit, melainkan hanya perkawinan kerajaan. Itulah
yang saya jelaskan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.